Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu, malam ini kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran. Akan kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat 277. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mereka banyak beramal saleh. Nah, di awal ayat ini dijelaskan, ditegaskan. Kalau pakai inna di awalnya itu namanya penegasan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Atau orang-orang yang beriman itu benar-benar. Orang-orang yang benar-benar beriman, yang punya keyakinan penuh kepada Allah, kemudian ditambah banyak beramal saleh, solihat. Dikatakan banyak karena bentuk jamaknya. Mereka itu banyak melakukan amal saleh. Setelah itu ditambah lagi wa aqamus shalah, tekun mengerjakan salat. Dan ditambah lagi dengan yang ketiga wa atuz zakat, dan mereka mau membayar zakat kalau hartanya sampai senisab. Jadi ketika Allah menghapuskan riba, perbuatan yang tidak baik yang merugikan orang lain, kemudian dijelaskan lagi bahwa sedekah akan dikembangkan oleh Allah, akan mendapat pahala yang banyak. Dilanjutkan dengan ayat ini, hanya orang-orang yang beriman dan beramal saleh itulah yang akan banyak berbuat baik. Kemudian mendirikan salat. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tidak akan mau dia melakukan riba. Karena perbuatan riba itu termasuk perbuatan yang mungkar, yang merusak orang lain, menyusahkan orang lain. Kemudian dijelaskan oleh Allah wa atuz zakah, mau membayar zakat, memberikan harta kepada orang lain, berinfak, bersedekah tanpa ada imbalan. Hanya diberikan begitu saja. Tidak seperti riba.
Kalau riba dipinjamkan kepada orang, dibayar lebih daripada hutang. Sedangkan zakat tidak ada harapan apa-apa, hanya mengharapkan pahala daripada Allah. Upahnya diharapkan daripada Allah. Dijelaskanlah ini bisa dilakukan oleh orang yang beriman, kata Allah. Kalau orang yang tidak beriman, dia juga tidak akan mau melakukan itu. Lalu orang yang beriman tadi banyak beramal saleh, tekun menunaikan salat, mau membayar zakat, lalu dijelaskan lagi oleh Allah. Lahum ajruhum inda rabbihim. Lahum, bagi mereka, untuk mereka akan mendapat. Boleh artinya 3 macam terjemahannya itu. Lahum itu bagi mereka, untuk mereka akan mendapat. Apa yang akan didapatinya? Ajruhum, upah. Nanti kita beramal saleh, menunaikan salat, membayar zakat, akan diberi upah oleh Allah. Inda rabbihim. Kalau namanya upah daripada Allah, atau yang disebut dengan pahala boleh juga, itu adalah sorga. Mereka akan mendapat upah daripada Allah, artinya akan mendapat sorga. Mereka akan mendapat pahala daripada Allah, artinya mereka akan mendapat sorga. Mereka akan mendapat hasanah, kebaikan daripada Allah, artinya mereka akan mendapat sorga. Jadi yang dimaksud ajruhum itu ada 3 pengertiannya. Upah, pahala, dan kebaikan. Semuanya itu artinya sorga. Di dunia ini tidak akan dibayar, belum dibayar lagi. Hanya di akhirat akan disempurnakan. Oleh sebab itu, keuntungannya bagi orang yang mau beramal saleh, mendirikan salat dan berzakat tadi, wala khaufun alaihim, tidak akan merasa takut, tidak ada merasa takut atas mereka. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka akan bersedih hati. Kembali lagi, apa takut dari apa? Orang yang seperti itu tidak akan merasa takut menghadapi mati. Itu maksudnya. Karena dia sudah nampak ada pahala yang akan diberikan oleh Allah, surga. Tidak akan merasa takut menghadapi mati. Dan apa yang akan ditemuinya sesudah mati. Dia tidak merasa takut. Walahum yahzanun, mereka tidak merasa sedih meninggalkan dunia. Dan semua apa yang akan ditinggalkannya. Ini makna wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia akan tenang menghadap Allah nanti. Kalau ajalnya sudah sampai, bahkan ada yang dia paham, mengerti dia, ibu mungkin 3 hari lagi akan pergi. Karena dia sudah dinampakkan oleh Allah. Sehingga itulah yang menyebabkan sudah nampak malaikat datang kepadanya, memberikan gambaran-gambaran itu kepadanya. Turun malaikat kepadanya. Oleh sebab itu ayat berikutnya, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman. Yang tadi juga, yang punya keyakinan penuh kepada Allah, punya keyakinan penuh kepada hari akhirat, itu namanya orang beriman. Wahai orang-orang beriman, tetaplah meningkatkan ketakwaanmu. Tadi kan sudah bertakwa, sekarang kalau diulang lagi, meningkatkan. Tetaplah tingkatkan ketakwaanmu kepada Allah. Wazaru ma baqiya minar riba, dan tolong tinggalkan sisa-sisa riba. Jika kamu benar-benar orang beriman, sisa-sisa riba tinggalkan. Apa maksudnya? Kita misalnya tukang rentenir,
Tukang rentenir itu dipinjamkan duit 1 juta, dibayar 1.300.000. Jadi kalau sudah tahu kita dengan ayat ini, tinggalkan sisa-sisa riba. Yang masih ada piutang kita pada orang lain, jangan diambil ribanya itu. Tinggalkanlah. Itu maksudnya. Jangan dilanjutkan lagi rentenir itu. Apa namanya sekarang, julo-julo. Tinggalkan itu. Itu tidak baik jika kamu benar-benar orang yang beriman. Fa illam taf'alu, jika kamu tidak mau mengerjakannya, meninggalkan itu, jika kamu tidak mau mengerjakan untuk meninggalkan riba, fa'zanu biharbim minallah. Maka azan itu artinya atasan, pemberitahuan artinya. Fa'zanu, azan. Beritahukan olehmu akan terjadi peperangan daripada Allah dan Rasulnya. Jadi Allah akan memerang, Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Kalau kamu tidak mau meninggalkan riba, berarti kamu memberitahukan bahwa kamu siap berperang dengan Allah dan Rasul. Itu maksudnya. Wa in tubtum, dan jika kamu bertaubat, ya Allah, aku memang sudah melakukan perbuatan salah kepadamu, aku tidak akan membuatnya lagi, aku menyesal ya Allah. An-nadam nama, huwa taubah. Menyesal itu adalah taubat. Jika kamu mau bertaubat, falakum ru'usu amwalikum. Maka untuk kamu adalah modal hartamu. Ru'usu amwalikum. Kepala harta. Kepala harta itu maksudnya modal. Kalau kita meminjamkan uang kepada orang 1 juta, ya yang 1 juta itu saja ambil. Jangan diambil lagi yang 300.000-nya. Bunganya jangan diambil. Ambil ru'usu amwalikum saja. Kepala harta. Modal saja ambil. Kalau sudah bertaubat. Kalau sudah menyesal, jangan diambil lagi bunganya. Ambil modalnya saja. Itu kata Allah. Kalau kamu mau melakukan itu, la tazlimuna wa la tuzlamun. Kamu tidak akan menzalimi orang lain, dan kamu juga tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. La tazlimuna wa la tuzlamun. Kamu tidak menzalimi orang lain, dan Allah pun tidak akan menzalimi kamu. Kamu tidak akan dizalimi oleh Allah. Itu. Jadi jangan diambil lagi sisanya. Kalau masih ada. Wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Dan jika ada mempunyai kesulitan, orang yang kita beri hutang tadi, dia punya kesulitan. Jangankan membayar bunga, membayar modal hutang dasar saja pun tidak sanggup. Dia dalam kesulitan. Usahanya macet, mungkin bangkrut. Kalau terjadi seperti itu, jangan didesak. Jangan diberi bebani dengan denda. Orang seperti itu. Tetapi fanaziratun ila maisarah. Tunggulah ada kelapangan. Tunggulah ada kelapangan. Kalau sudah ada kelapangan, nanti dia akan diansurnya.
Jadi beginilah bapak-bapak, aturan dalam Islam itu tidak boleh menyusahkan orang, bahkan menzalimi orang lain. Di dunia ini adalah kesempatan bagi kita untuk ta'awun namanya. Tolong menolong dalam hidup. Sebab di akhirat nanti besok kita tidak ada lagi tolong menolong. Hanya memikirkan nasib sendiri. Sudah tu tunggulah dia. Orang tadi jangan didesak. Jangan dimaki-maki. Dia dalam kesulitan, jangan dimaki-maki. Nanti akan tersinggung perasaannya. Kalau begitu biarlah saya tunggu dulu. Apabila sudah dapat rezeki daripada Allah, bayar hutangnya. Di dalam hal yang seperti kondisi yang seperti itu, apa kata Allah? Wa antasaddaqu khairul lakum. Dan jika kamu mau bersedekah, itu jauh lebih bagus bagi kamu. Sekarang belum bisa lagi membayar hutang, Kak. Saya sangat betul-betul bangkrut, usaha saya tidak jalan misalnya. Jadi orang itu memang tidak mampu, biarlah saya sedekahkan saja. Jangan dipikirkan lagi untuk membayar. Sekarang sudah saya ikhlaskan, saya sedekahkan. Itu kata Allah, khairul lakum. Jauh lebih bagus daripada menunggu-nunggu. Kita tidak tahu tak kapan orang itu akan bisa membayar. Itu jauh lebih bagus. Pahalanya lebih besar di sisi Allah. Dibandingkan dengan uang yang dipinjamkan orang kepada orang itu, pahala daripada Allah jauh lebih besar. Kalau ada orang berhutang, tidak mau membayar, biarkanlah. Ikhlaskan saja. Allah akan membayar. Di akhirat nanti tidak ada hutang yang tidak dibayar. Tidak ada kejahatan yang tidak dihukum oleh Allah. Jadi kan bapak-bapak, ibu-ibu ada meminjamkan duit kepada orang. Ada yang tidak mau membayar. Bukan tidak sanggup. Dia sanggup tapi tidak mau membayar. Ada juga yang seperti itu. Biarkanlah. Ikhlaskan saja. Jangan dipikirkan lagi. Khairul lakum. Sedekahkanlah. Itu jauh lebih bagus. Wattaqu yawmal turja'una fihi ilallah. Takutlah kamu kepada suatu hari. Jadi wattaqu itu boleh takwa, boleh takut artinya. Takutlah kamu menghadapi suatu hari turja'una fihi ilallah. Kamu akan dikembalikan kepada Allah. Setelah dikembalikan kepada Allah, summa tuwaffa kullu nafsin maka sabat wahum la yuzlamun. Kemudian kata Allah, setelah kembali kepada Allah akan disempurnakan tiap-tiap diri apa yang diusahakannya. Jadi apa kerjanya di dunia ini akan disempurnakan. Kalau amal baiknya disempurnakan kebaikannya. Kalau amal jahat disempurnakan pula kejahatannya nanti. Wahum la yuzlamun. Mereka tidak akan dizalimi oleh Allah. Pahala tidak akan dikurangi, dosa tidak akan ditambah. Itu makna tidak dizalimi. Mereka tidak akan dizalimi oleh Allah. Artinya pahala tidak akan dikurangi. Yakinlah. Dan dosa tidak akan ditambah. Itulah bapak-bapak. Kita ulang kembali terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Innal ladzina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atuz zakah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta menunaikan salat dan membayar zakat, lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka akan mendapat pahala dari sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan merasa takut. Tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka akan bersedih hati.
Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu benar-benar orang yang beriman. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallah wa rasulih. Jika kamu tidak mau mengerjakan itu, maka beritahulah dengan perang. Umumkanlah dengan perang daripada Allah dan Rasulnya. Dan jika kamu wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kamu mau bertobat, maka untuk kamu adalah ru'usu amwalikum, modal dasar saja. Ru'usu amwalikum itu modal dasar, jangan diambil bunganya. La tazlimuna wa la tuzlamun. Kamu tidak akan menganiaya orang dan kamu juga tidak akan dianiaya. Wa in kana zu asratin fanaziratun ila maisarah. Jika ada orang yang berhutang itu dalam kesulitan, tunggulah sampai mendapat kelapangan. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu mau bersedekah, itu jauh lebih bagus bagi kamu jika kamu mengetahui. Wattaqu yaumal turja'una fihi ila Allah. Takutlah kamu menghadapi suatu hari dikembalikan pada hari itu kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian akan disempurnakan tiap-tiap diri apa yang sudah diusahakannya dan mereka tidak akan dizalimi. Demikian saja kita coba baca berganti-ganti.